Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala as'adil khalqi wal mab'usi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadyihi ila yaumiddin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib sampai isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita berjumpa kembali dalam majelis ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan, hidayah serta inayahnya kepada kita semuanya. Amin. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita semuanya. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita berada pada tanggal 13 bulan Muharram, bulan Safar ya, 13 Safar 1442 Hijriah yang bertepatan dengan 30 September 2020 ya, yang dikenal dengan istilah G30 SPKI gitu ya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan negara ini dari hal-hal yang bisa membahayakan negara ini, terlebih dalam hal komunisme, kemudian kekafiran, kesyirikan dan hal-hal yang lain yang bisa merubah, yang bisa merusak akidah kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah lindungi semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita masih pada bab yaitu babun minal imani billahi as-sabru ala aqdarillah, yaitu bab ya termasuk keimanan kepada Allah adalah sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berbicara sabar ini sebagaimana yang kita sudah ucapkan di awal, kata sabar ini sangat mudah diucapkan. Tapi ketika kita mengalaminya, Masya Allah, berbeda keadaannya. Ya. Jadi kalau kita yang mungkin tidak mendapatkan masalah dan sebagainya, kita mungkin bisa. Tapi minimal kita menghibur saudara kita dengan mengucapkan ya qaddarallah wa ma syaa fa'ala, dan kita berusaha membesarkan hatinya dengan mengajak dia untuk bersabar dan sebagainya. Ya, tidak ada jalan lain memang. Ya, jadi memang ucapan sabar sangat mudah, tetapi ketika dirasakan, bagaimana kita bersiap terhadap semuanya ini, kita bisa bersabar menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala ketika kita memang mengetahui keilmuannya. Ketika kita tidak paham tentang ilmu, tidak mungkin kita bisa sabar. Ini yang sebagaimana terjadi kepada Nabi Musa alaihissalam terhadap Nabi yang beliau yang beliau belajar dari Nabi siapa? Haidir ya. Belajar dari Nabi Haidir. Kan diajarkan bagaimana? Fa'ilam ya, jadi kamu tidak akan malam tastati alaihi sabra. Tidak mungkin bisa sabar sama aku. Kenapa Nabi Musa alaihissalam tidak bisa sabar? Kenapa? Karena memang belum memiliki ilmunya sebagaimana keilmuannya Nabi Haidir. Sampai kapal dibocorkan, apalagi tembok yang sudah roboh dibangun kembali. Kan itu ya, ya istilahnya secara akal enggak masuk. Ini seperti kelihatan merusak dan sebagainya, kan gitu. Secara akal tidak masuk. Tapi karena memang di sana ya Allah tegaskan dalam Al-Quran, malam tastati alaihi sabra, tidak bisa kamu sabar. Kenapa? Karena keilmuannya belum ada. Maka untuk mendapatkan kesabaran yang benar,
Ya, sabar itu bagaimana? Maka dia harus belajar dengan cara keilmuan. Kalau tidak punya ilmunya, tidak mungkin bisa sabar. Ya, sabar yang benar itu seperti apa? Dia bisa mengucapkan sabar, tapi bagaimana cara sabar yang benar? Nah, di sini kita belajar bersama tentang sabar tersebut. Baik, kita lanjutkan kembali masih sebenarnya, yaitu masih dalam pembelajaran kita, yaitu minan nasi, ya. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua hal apabila manusia berada atau memiliki sifat dua hal ini, maka bisa termasuk kekufuran. Yang pertama adalah at-ta'nu fin nasab, ya, yaitu menjelekkan nasab orang lain. Kemudian an-niyahatu 'alal mayyit, yaitu meratapi mayit. Nah, kita kan sampai kemarin, yaitu ketika terjadi sebuah musibah, ada 4 tingkatan seseorang manusia itu. Ada yang memang ketika dia musibah, ya, yang pertama apa kemarin? Ada terjadi musibah, dia marah, tidak terima dengan takdir, marah-marah lah intinya. Ada yang marahnya dengan hati, ada yang marahnya dengan diluapkan dengan lisan, diluapkan dengan perbuatan. Yang kedua, ada yang sabar, ya, menghadapi musibah, sabar. Yang ketiga, ada yang ridho. Sabar dengan ridho memang berbeda, ya. Sabar dengan ridho memang berbeda. Kalau sabar ini artinya apa? Keadaannya berbeda. Ketika dia dapat musibah, ya sabar. Jadi ketika mendapatkan nikmat dengan mendapatkan musibah, ya, terjadi perbedaan. Ya, ketika terjadi musibah dia sabar tok. Ketika mendapatkan ujian nikmat dia begitu sangat-sangat senang. Ini namanya orang yang sabar. Berbeda dengan orang yang ridho. Kalau orang yang ridho dia stabil keadaannya. Dapat nikmat, dapat musibah sama saja. Ridho terhadap apa keputusan Allah. Dapat takdir sekian, dapat rezeki sekian dan sebagai rezeki banyak, ridho. Jadi tidak berubah, stabil keadaannya. Sehingga sabar, ya, perbedaan sabar dengan ridho. Sabar itu adalah suatu kewajiban, sedangkan ridho itu adalah yang dianjurkan, tidak termasuk perkara wajib. Jadi kalau kita tidak ridho dengan takdir, tidak ridho dengan musibah, bukan berarti dia berdosa. Kalau dia tidak sabar baru berdosa. Itu bedanya. Ya, sabar itu keharusan, kewajiban, sedangkan ridho adalah anjuran. Ini agak tinggi sedikit. Baru yang a'lal maratib, yang paling tertinggi ketika terjadi musibah adalah asyukru, bersyukur. Masya Allah. Ini berat keadaan seperti ini. Siapa yang bisa bersyukur? Ya, wa huwa a'lal maratib. Disinilah tingkatan paling tertinggi ketika mendapatkan musibah. Ya, wadzalika an yashkurallaha ala ma asabahu min musibah. Yang mana dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa-apa yang menjadi musibahnya. Wadzalika yakunu fi ibadillahi asyakirin. Maka dia menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur hina yara anna hunaka masaiba a'zam minha. Dia melihat apa? Ada musibah yang lebih besar daripada ini. Kenapa? Wa anna masaibad dunya ahwan min masaibiddin, min masaibi ad-din, bahwasan dunia, din. Jadi musibah dalam dunia ini masih lebih ringan, lebih remeh daripada musibah nanti di akhirat. Ya, musibah yang di sana bisa kekal, tapi kalau di sini hanya sementara. Ini sifat musibah di dunia. Sehingga orang yang syukur, dia bersyukur, dapat musibah bersyukur, ini berat. Berat. Siapa yang sanggup? Ya, bersyukur. Ya, kita lihat kalau seandainya anaknya yang meninggal, mampu bersyukur. Ya Allah, anak saya 2, meninggal 1. Ya Allah, ambil lagi 1. Sanggup begitu? Orang tua meninggal dan sebagainya. Ya, berat.
Dan kadang ya, kalau kita ada orang kena musibah, kira-kira bisa kita ngadapin, syukur kamu. Ya, syukur kamu kan gitu. Sanggup. Ya. Anaknya meninggal, wih syukur kamu. Kalau ndak batu melayang. Nah ini, jadi itu Masya Allah. Dan sedangkan memang yang paling tertinggi dalam musibah adalah syukur. Ya. Wa anna adzabad dunya ahwanu min adzabil akhirah. Sedangkan azab di dunia itu apa? Lebih ringan daripada azab di akhirat, ya. Afwan, musibah di dunia, musibah tentang keduniaan itu lebih mudah daripada musibah dalam keagamaan. Ya, musibah di dunia, musibah keduniaan itu lebih mudah daripada musibah keagamaan. Seperti contoh sekarang saat ini, pandemi. Ya, dari sisi sosial, ya semuanya lah. Bahkan keekonomian Masya Allah terasa. Ya, saat ini resesi dan sebagainya. Bahkan dengan berbagai cara pemerintah berusaha untuk menumbuhkan, meningkatkan ekonomi dan sebagainya. Kan seperti itu. Kita tahu saat ini kita terasa, sangat-sangat terasa perekonomian saat ini. Ini satu bidang, baru satu bidang. Maka ekonomi ini sebenarnya apa? Dalam bidang keduniaan. Syukur ini yang bergeser. Syukur ini yang menurun. Jangan sampai musibah ini menimpa agama kita. Kita yang bergeser agama kita. Inilah yang paling parah. Musibah dalam agama. Apa? Mohon maaf. Bisa saja orang dalam terjadi musibah ini karena kekurangan. Karena kefakirannya akhirnya apa? Lepas agamanya. Dah siapa pokoknya yang bisa ngasih aku makan, aku ikut dia. Muncul mulai siapa? Misionaris. Bagi-bagi sembako, bagi nanti apa namanya? Mungkin dana dan sebagainya, dibantu tiap bulannya dan sebagainya. Yang penting bisa hidup. Ini kan sudah bergeser, ini lebih parah. Sehingga musibah dalam bidang yang keduniaan, ekonomi, sosial dan sebagainya itu masih lebih mending daripada musibah tentang agama. Begitu juga apa? Azab di akhirat, azab di dunia itu lebih ringan daripada azab di akhirat, tentu berat. Azab di akhirat, ya, orang yang sudah dibakar lagi dihidupkan kembali. Dibakar sampai gosong, hangus dan sebagainya, lagi ditumbuhkan kembali. Terus begitu. Tapi kalau di dunia orang dibakar dan sebagainya, selesai sudah, tidak ada masalah lagi. Ketika dipotong tangannya, tek, selesai, tidak ada permasalahan lagi. Tapi ketika di akhirat semuanya akan tumbuh kembali. Ya. Ketika apa namanya? Kullama, ya, setiap apa namanya dibakar, ya, maka akan ditumbuhkan kulit yang baru. Ini di neraka. Apa di akhirat. Maka tentu azab di akhirat lebih dahsyat daripada azab di dunia. Wa anna hadhil musibah sababu litakfiri sayyiatih. Maka sesungguhnya musibah di dunia ini adalah sebagai sebab untuk litakfiri sayyiatih, untuk menghapus dosa-dosanya. Wa rubbama li ziyadati, bahkan bisa apa? Dan mungkin musibah yang terjadi bisa juga apa? Li ziyadati, mengangkat atau menambah hasanatihi, menambah kebaikannya, menambah pahalanya. Ya, syakarallahu ala dzalika. Kenapa? Karena dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Ma yusibul mu'min," apa yang ditimpa oleh orang yang beriman, min hammin wala ghammin wala syai'in, baik itu kegundahan, kegelisahan dan sebagainya, kaffara lahu biha. Dengan hal tersebut Allah akan hapuskan dosanya. Hatta syaukati yushakuha, sampai bahkan apa? Sampai duri yang menusuk pun itu bisa menjadi penggugur dosa. Siapa di antara kita yang tidak pernah gelisah? Siapa di antara kita yang tidak pernah bersedih? Siapa di antara kita yang tidak pernah galau dan sebagainya? Semuanya pernah merasakan. Sehingga sesuatu yang paling kecil Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan. Artinya apa? Semua manusia mengalami hal ini. Tinggal cara pandangnya yang berbeda.
Ya, cara pandangnya lah yang berbeda. Ternyata apa? Kesedihan kita, kegalauan, semua keresahan kita, ya, meresahkan, pokoknya keresahan, entah keresahan apapun, meresahkan anak-anak kita, meresahkan anak istri kita dan sebagainya, meresahkan orang tua, semuanya, asalkan keresahan yang hubungannya dengan hati, maka ini bisa terhitung sebagai apa? Penggugur dosa. Hatta syaukah, bahkan sampai duri yang menusuknya, itu bisa penggugur dosa. Inilah orang beriman. Jadi orang beriman tuh beda sama orang kafir. Ya, orang iman, orang yang belajar, ya, orang Islam yang belajar dengan yang tidak belajar itu beda. La yastawil ladina la ya'lamuna wal ladina ya'lamun. Tidak sama antara orang yang berpengetahuan dengan orang yang bodoh. Tidak sama. Sama-sama sabar, ya. Sama-sama mendapatkan musibah. Orang kafir mendapatkan musibah apa tidak? Dapat. Kira-kira anaknya bisa meninggal apa tidak? Bisa. Usahanya bisa bangkrut? Bisa. Sekarang kita, orang Islam, kira-kira bisa enggak? Bisa enggak anak kita meninggal? Bisa. Usaha kita bangkrut bisa? Bisa. Jangan sampai sama keadaannya. Dalam mengalami menghadapi dua hal ini jangan sampai sama. Tentu harus berbeda, sama-sama, ya, musibahnya sama dan sebagainya, jangan sampai sama. Sebagaimana saya katakan, makannya sama. Kita makan kambing, dia juga makan kambing. Dia senang sate, mereka senang sate, kita juga senang sate. Mereka senang ikan, kita senang ikan. Cuman bagaimana terhitung ibadah di hadapan Allah. Mereka bisa kenyang, kita bisa kenyang. Dengan cara apa? Ya lakukan ibadah. Sebelum makan membaca Bismillah. Mereka enggak ada. Mereka enggak ada. Habis makan ucapkan Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Barang siapa yang membaca doa ini setelah makan, maka akan dihapuskan dosa-dosanya. Habis makan dihapuskan dosa. Ya. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga apa? Berbeda keadaan kita. Ya, semua akan mendapatkan musibah. Kalau kita mau lari artinya kita berharap bahwasanya di dunia ini tidak dapat masalah, nonsen. Tidak mungkin. Bahkan kalau tidak salah Imam Ibnu Hazm mengatakan kalau ada orang yang mengira bisa terbebas dari masalah, bisa terbebas dari ejekan manusia dalam kehidupannya, berarti dia orang gila. Dia orang gila. Kenapa? Berharap di dalam kehidupan tidak ketemu masalah. Dia pasti akan ketemu masalah. Makanya Allah katakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah sudah berikan kuncinya, tinggal kita sekarang. Makanya beda antara orang orang Islam yang belajar dengan orang Islam yang tidak belajar. Jangan sampai sama. Kita sekarang sudah belajar, jangan sampai sama. Musibah yang kita alami jangan sampai sama dengan mereka. Tidak dapat apa-apa, semanapun. Ya, bahkan yang dapat cuma dosa. Kenapa? Ada keluhan, ada tidak senang dengan takdir, ada yang tidak ridho, tidak mau sabar dan sebagainya. Ini jangan sampai sama. Kita belajar. Maka kita harus yang paham, kita harus bagaimana menghadapi masalah, menghadapi musibah yang ada. Nah ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari itu ingat segala sesuatu apa yang menimpa kaum muslimin, apapun itu, ya, yang kita merasa sakit dan sebagainya itu terhitung musibah, maka insya Allah itu sebagai penggugur dosa. Kama annahu qad yazdad imanal mar'i bidzalika. Maka dari itu sebagaimana juga bahwasanya qad yazdad, ya, kadang-kadang memang iman seseorang itu bisa bertambah, bisa juga berkurang. Nah, ini mungkin mengenai masalah hadis yang bahwasanya tentang dua hal yang terjadi dua hal yang apabila ada pada diri manusia, ya, maka dia bisa termasuk menjadi kekufuran. Sebelum saya lanjut dengan hadis berikutnya, ada pertanyaan dulu? Kalau tidak ada berarti paham semua ini, ya kan? Ya.
Ya. Tapi ya, insyaallah aman. Baik, bismillah, kita lanjutkan kembali. Walahuma an Ibnu Mas'udin marfu'an. Ya. Begitu juga dengan kedua, sebagaimana riwayat yang tadi dua hal. Ini semisal sebagaimana diriwayatkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu secara marfu', laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah. Bukan termasuk golongan kita. Laisa minna. Bukan termasuk golongan kita. Barang siapa ya man darabal khudud. Man darabal hudud ya. Khudud kha ya. Khudud itu artinya apa? Pipi. Khaddun jamaknya khudud, bukan udud. Ya, ya, khudud artinya pipi. Bukan termasuk golongan kita adalah orang yang menampar-nampar pipinya. Wasyaqqal juyub, orang yang merobek-robek kantongnya. Wada'a bid'awal jahiliyah, yang menyeru seruan orang-orang jahiliyah. Ya. Jadi ini sama dengan seperti tadi. Ya. Jadi termasuk, artinya bisa termasuk kekufuran. Kenapa? Karena ini adalah sebagai gambaran orang-orang yang tidak terima dengan takdir. Ya. Dorobal khudud, yang dipukul adalah pipinya. Kemudian apa? Syaqqal juyub. Juyub di sini maksudnya adalah ini, apa namanya? Lubang leher ini. Apa? Kerah. Jadi ini yang dirobek. Ini yang dimaksud syaqqal juyub. Ya, bukan yang ini. Kalau yang ini nanti dirobek, uangnya jatuh. Ya, yang ini dimaksud. Ya. Kan jarang orang robek pakaian begini ya. Ada kantong sini enggak, tapi dia biasa begini. Ya. Ini yang dimaksud dengan syaqqal juyub. Kemudian apa? Yaitu wada'a bid'awal jahiliyah, dan dia berseru dengan seruannya orang-orang jahiliyah. Di sini masuk ke ya bahwasanya kita ndak ambil nahunya, sehingga wadakara hadhil asnaf as-salasah, maka disebutkan tiga kelompok ini, tiga hal tadi. Ya. Yang tadi yang barusan kita baca, yaitu menampar pipi, merobek kantong, kemudian dengan seruan jahiliyah, ya, ini adalah li'annaha ghaliban, ini yang paling banyak dilakukan oleh manusia, matakunu indal masaib, ketika terjadi musibah. Ini memang banyak terjadi. Wa illa famisluhu hadmul buyut. Kalau enggak, kenapa yang dimunculkan dalam hadis ini yang paling banyak? Sebenarnya apa? Bisa saja perbuatannya melebihi daripada itu. Seperti apa? Famasaluhu hadmul bayit. Ada yang menghancurkan rumahnya. Ya, melempar perabotannya, tidak terima sama takdir. Ya, semua dilempari, piringnya, gelasnya, tidak terima dengan takdir. Tidak terima dengan suaminya lagi, ya. Lempar semuanya. Ya, wakasaro al-awani, dan memecahkan perabotan-perabotan. Wa takhribut ta'am, bahkan apa? Membuang-buang makanan, merusak makanan. Wa nahwuhu mimma yaf'aluhu ba'dun nas indal musibah, dan hal-hal yang lainnya. Jadi contoh yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ini adalah contoh kebanyakan manusia ketika terjadi musibah. Ada yang lebih parah daripada itu? Ada. Tetapi yang dilakukan itu sudah mewakili. Ya, itu termasuk hal yang kecil. Apalagi kalau sampai merusak rumah, menghancurkan makanan dibuang dan sebagainya. Ya, wa hadhihi salasah minal kabair. Ingat, tiga hal ini termasuk dosa besar. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tabra'u min fa'iliha. Kenapa? Karena Nabi SAW berlepas diri dari para pelakunya. Siapa yang melakukan hal tadi? Yang tidak terima dengan takdir, bahkan dakwah jahiliyah. Dia berseru dengan seruan orang-orang jahiliyah. Seruan jahiliyah seperti apa? Mereka tidak terima dengan takdir. Ya Allah, ngapain? Kalau ini meninggal, siapa yang ngasih aku makan lagi? Padahal yang ngasih dia makan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ucapan seperti ini tidak boleh ketika ada orang meninggal.
Ya, seandainya seorang istri tinggal suaminya meninggal dan sebagainya, tidak boleh dia mengatakan siapa lagi yang ngasih aku makan setelah ini. Ya, ini tidak boleh diucapkan seperti ini. Kenapa? Ini termasuk ucapan yang tidak terima dengan takdir. Ya, saya tidak bisa begitu sama Ustaz meluapkan. Disinilah pentingnya kita belajar. Maka saya katakan berbeda. Ya, pentingnya belajar ilmu sabar ini sebagaimana Nabi Musa alaihissalam. Kenapa beliau tidak sabar? Karena beliau belum paham ilmunya. Kalau kita tidak paham ilmunya berarti jalannya adalah harus belajar. Tidak ada jalan lain. Ya. Wala yadkhulu fil hadis. Akan tetapi tidak termasuk dalam hadis ini darabal khaddi fil hayatil adiyah, yaitu memukul pipi fil hayatil adiyah dalam kehidupan yang biasa, mislu darabal ab libnihi. Ya, tadi kan dilarang memukul pipi ini. Ya, menampar pipi. Maka ya, jadi bukan maksud memukul secara umum tidak, ya, tetapi di sini darabal abu libnihi. Jadi seorang ayah boleh memukul anaknya. Tapi anaknya di sini masih hidup. Ya, memukul anaknya dengan tujuan apa? Tujuan yang baik. Ya, seperti anak yang sudah berumur 10 tahun tidak mau sholat, maka harus dipukul. Tapi pemukulan di sini adalah pemukulan yang mendidik. Dan tidak boleh mukul di atas leher ini. Kalau tinju boleh apa enggak? Tinju boleh enggak sini? Ke atas ini? Tidak boleh juga? Hah? Boleh kan? Sasarannya boleh kan? Ya, kalau itu kan olahraga. Tapi kalau dalam dunia Islam tidak boleh seseorang itu memukul di atas ini leher. Ya, apalagi memukulnya sampai memberikan cedera. Meskipun orang tua tidak dikisos dalam hal ini. Jadi ada dua ya. Jadi orang yang tidak dikisos apabila melukai guru terhadap muridnya, ayah terhadap anaknya, tidak dikisos. Jadi kalau guru sambil belajar begini, ada muridnya yang main-main, boleh dilempar pakai pas. Betulan. Kenapa? Karena dalam hal pendidikan. Tapi tidak dicontoh di sini. Ya, tapi ini secara Islam. Ya. Ini secara Islam. Tapi biasa kalau ya artinya kalau guru-guru kita yang dulu pernah cerita ya begitu juga. Guru-guru mereka begitu, apa yang ada di depan meja itu yang dipakai. Makanya lebih baik yang di atas meja kitab sama jangan dah kasih yang lain, apalagi pas bunga. Kalau kita kan di sini dulu SD, masya Allah disiapin pas bunga. Sebenarnya ini senjata makan tuan ini. Ya, jadi seperti itu. Ya belajar proses dahulu. Makanya saya dulu ingat ya profesor dulu dari Mesir, beliau mengatakan anaknya di ngajikan, biasalah. Biasanya seorang guru mau ngajarin anaknya sendiri itu sulit. Mau ndak mau carikan guru. Dicarikan anaknya guru untuk menghafal Al-Quran, belajarlah, dicarikan. Baru gurunya diginikan. Beliau sendiri cerita di kelas. Ustadz, pokoknya ajari anak saya biar sampai bisa. Al-Qur'annya dan semuanya harus bisa. Bebas dah kamu ngapai. Patahi tangannya enggak apa-apa, biar saya nyambung. Di depan anaknya ngomong gitu. Kalau kita jadi anaknya kira-kira bagaimana ini? Enggak ada tempat lari lagi. Lari salah, belajar mau enggak mau harus belajar. Dia sudah mengatakan kepada gurunya, patahi tangannya, saya yang nyambung. Kalau zaman kita sekarang dicolek sedikit, Masya Allah. Nah, ini proses belajar kita. Ya, tapi ini Allahu a'lam ya. Jadi seperti itu, lakin yakrahu dharab 'alal wajhi linnahi anhu. Tetapi apa? Makruh hukumnya, dibenci memukul di atas wajah. Wa kadzalika syaqqul jaib li amri ghairil musibah. Begitu juga merusak merobek-robek kantong dan sebagainya li amri ghairil musibah, terhadap
yang bukan perkara musibah, langsung dirobek begini saja. Tidak ada apa-apa dirobek, ini termasuk hal yang dibenci. Ya, terjadi musibah saja dibenci, apalagi dalam hal yang biasa. Allahu a'lam. Ada pertanyaan? Agus? Paham. Ayo kita lanjut ya. Nah ini sekarang masuk. Wa an Anas. Disinilah hiburan kita. Kita masuk ke hadis hiburan. An Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza aradallahu bi 'abdihi al-khaira ajjala lahu bil 'uqubati fid dunya wa idza arada bi 'abdihi syarra amsaka anhu bi dhanbihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Ya, akhrajahu Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Anas, ya. Beliau bersabda, ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada hambanya, maka dia akan segerakan musibah baginya di dunia. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan keburukan terhadap hambanya, maka dia akan menahan hukumannya dengan dosa-dosanya itu dan akan ditunaikan, dibalas pada hari kiamat. Sekali lagi saya ulangi hadisnya. Jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada hambanya, maka akan disegerakan hukumannya di dunia. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan keburukan kepada hambanya, maka dia akan menahan hukumannya dengan dosa-dosanya sampai nanti hari kiamat akan dibalas. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Subhanallah. Ini hiburan. Ya, ternyata inilah hiburan. Nanti akan beliau sampaikan. Hadis ini adalah kenapa diletakkan di tengah. Ini adalah sebagai hiburan bagi kita. Ternyata segala musibah yang terjadi lebih baik diberikan sekarang daripada nanti di akhirat. Karena azab di akhirat lebih dahsyat daripada di dunia. Azab di dunia lebih ringan. Dan ingat, azab di dunia itu apa? Dia akan sirna dan akan selesai. Tapi kalau di akhirat, Allahu a'lam. Maka di sini lihat, idza aradallahu bi 'abdihil khaira, Allahu yuridu bi 'abdihil khaira wasyarr. Ingat, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan dan keburukan bagi hambanya. Walakinna syarra, tetapi ada poin penting di sini. Akan tetapi keburukan di sini al-murad, ya. Walakinna syarra al-muradu lillah, yang dimaksud, ya, Allah Subhanahu wa taala ini apa? Laisa muradan li dzatihi. Bukan keinginan karena zatnya. Bidalili qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wasyarru laisa ilaika. Keburukan itu tidak disandarkan kepada engkau ya Allah. Memang Allah yang menciptakan kebaikan dan keburukan, tapi jangan disandarkan keburukan itu terhadap zatnya Allah. Allah tidak menginginkan keburukan bagi hambanya sesuai dengan zatnya, tidak. Sama seperti kita orang tua. Orang tua kira-kira menghendaki apa terhadap anaknya? Pasti hanya yang baik tok, tidak pingin ada keburukan. Tapi suatu saat kita keberikan yang keburukan. Anak kita salah dan sebagainya. Ya, anak kita melakukan hal yang salah, sudah berulang-ulang kembali, bahkan dalam hal agama. Kira-kira apa yang antum lakukan? Apakah antum akan katakan, oh ini baik, lanjutkan nak, atau enggak usah diapa-apain, biarin begitu saja? Atau akan diberikan nasihat, diberikan hukuman, atau bagaimana? Tidak ada manusia yang ingin memberikan hukuman kepada anaknya secara zat loh. Tapi hukuman itu diberikan, ya, wa man arada syarra li dzatihi kana ilai, hati-hati.
Barang siapa yang menginginkan keburukan karena zatnya Allah, dia mengatakan ini Allah, wa kana ilaih, akan sampai keburukan kepada dia. Allah Subhanahu wa taala ya dalam hadis qudsi mengatakan ana inda abdi bahwasanya aku sesuai dengan prasangka hambaku. Hati-hati. Ya, keburukan jangan disandarkan karena zatnya Allah Subhanahu wa taala. Walakinnallaha yuridu syarr li hikmah. Ingat, Allah Subhanahu wa taala menginginkan keburukan karena ada suatu hikmah. Sama seperti kita memberikan hukuman kepada anak kita karena ada hikmahnya. Supaya dia belajar dan sebagainya. Diberikan uang, diberikan SPP, dikirimi, malah dipakai. Kayak kemarin ada cerita. Ya, dikirimi anaknya kuliah dari suatu universitas, akhirnya apa? Uangnya tidak dipakai bayar SPP, lari ke salon plus. Kalau kita jadi orang tua, kira-kira bagaimana? Mau ngirimi lagi apa bagaimana? Kan tidak ada yang mau menghendaki keburukan bagi anaknya. Semuanya menginginkan kebaikan, tapi keburukan, hukuman yang diberikan tentu akan ada hikmahnya. Ya, saya punya, masya Allah, saya punya ya teman-teman itu seangkatan dan sebagainya. Anaknya itu berapa ya? 11 apa 12. Teman saya itu, bapak artinya ya dia punya saudara 11. Semuanya hafiz Al-Quran. Sekarang di Malaysia. Saya tanya, gimana sih proses hafiz Al-Quran? Ibumu dulu itu bagaimana? Bapakmu? Masya Allah, dia bilang apa? Ibu saya, kalau ndak setoran, saya ndak dikasih makan. Ini sadis-sadis tapi sedap gitu. Kalau ndak nyetor, ndak dikasih makan. Makanya Masya Allah. Kakaknya ada di Saudi, dia keliling lah semua seluruh di dunia. Hafal Al-Quran semuanya, dari kecil sampai besar semuanya. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Artinya apa? Kita tidak menginginkan anak kita mendapatkan hukuman burukan, tapi ada suatu hal yang positif di dalamnya. Obat sama obatnya pahit. Siapa sih yang kuat makan obat pahit? Tapi akan ada kebaikan di dalamnya. Sehingga ya wahina idin yakunu khairan bi'tibari ma yatadammanuhu minal hikmah. Sehingga apa? Dia terhitung kebaikan. Kenapa? Karena ada suatu hikmah yang terkandung dalam keburukan tersebut. Orang yang melakukan kekafiran, melakukan hal maksiat, diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Menjadi pelajaran bagi yang lain. Kalau dibiarkan begitu saja, tidak akan kelihatan mana baik, mana buruk. Tidak akan kelihatan mana yang dibolehkan, mana yang diharamkan. Kita wajar maka seperti ini ya. Jadi kalau ada suatu undang-undang ya, memberikan undang-undang ini, kalau tidak ada hukumannya nonsen. Sama seperti dikatakan perintah, kalau tidak ada hukumannya, tidak mungkin bisa dilakukan. Makanya orang yang tidak sholat akibatnya begini dan sebagainya. Ya, ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Artinya apa? Bahwasanya jangan sandarkan keburukan itu kepada zatnya Allah. Tidak boleh. Siapa yang menyandarkan keburukan kepada zatnya Allah akan sampai kepada dia. Anna inda zonna abdi bi. Sesungguhnya aku ini sesuai dengan prasangka hambaku. Qauluhu ajjalalahu bil uqubah fid dunya. Siapa yang diinginkan kebaikan ya oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya, maka akan diberikan apa? Hukumannya di dunia. Al uqubah muakhidatul mujrim bidambih. Apa itu hukuman? Ya, yaitu apa? Muakhidah, yaitu menghukum ya atau peringatan bagi pelaku kejahatan karena dosa-dosanya. Wa summiyat bidzalika, dan dinamakan seperti itu li'annaha ta'qibudz dzambi. Dinamakan hal tersebut apa? Ta'qibudz dzambi.
Yaitu apa? Kenapa? Yaitu adanya resiko setelah melakukan dosa. Ingat hukuman Allah Subhanahu wa taala itu subhanallah. Ketika orang masuk ke dalam penjara, kira-kira sudah diampuni dosanya? Dia mencuri dan sebagainya, korupsi, masuk ke dalam bui, masuk ke ini penjara dan sebagainya. Apakah dihapus dosanya? Penjara tidak menghapus dosa. Ya. Jangan kira orang setelah masuk penjara selesai, enggak. Orang mencuri, korupsi, diambil uangnya semua, seret. Ya. Dia masuk penjara berapa tahun, keluar, apa menjadi halal langsung uangnya? Kalau menjadi halal kan enak ini. Tapi kita Masya Allah, uangnya tidak diambil. Tapi kalau secara hukum, uangnya harus diambil kembali semuanya seret. Ketika diambil kembali, apakah sudah diampuni dosanya? Belum tentu. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Insya Allah kita akan bahas hadis ini di pertemuan depan. Masya Allah sangat panjang penjelasannya. Mudah-mudahan nanti insya Allah ya kita belajar di sini mendapatkan istiqomah, mendapatkan terus petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita matinya dalam keadaan berpegang teguh kepada Islam. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri wasallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.